pembelajaran 1947. Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politisi dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas atau landasan filsafat pendidikan ditetapkan pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Adapun kelebihan dan kurangan, terdapat beberapa kelebihan kurikulum 1947, diantaranya mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh terdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Kurikulum 1947 mengadopsi dari pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu di masa penjajahan, sehingga mempermudahkan dalam penyusunan. Selain kelebihan adapun kelemahan dari kurikulum 1947, diantaranya dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajah sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Yang kedua itu belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih didominasikan ranah afektif. Yang ketiga, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia sehingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Yang kedua itu kurikulum 1952. Pembelajaran terurai kurikulum 1952 adalah pembaharuan dari kurikulum 1947. Dikatakan demikian karena saat kurikulum 1947 berlaku belum ada undang-undang pendidikan yang berlaku sebagai landasan operasionalnya. Adapun karakteristiknya adalah kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Yang kedua, setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyiapkan siswa sehingga pendidikan tinggi serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan belajar. Yang ketiga itu, dalam proses pembelajaran guru berperan sebagai model yang menerapkan etika, moral, nilai, dan aturan-aturan yang berlaku, kedisiplinan, kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme ditanamkan melalui tingkah laku guru dan pengakuan peraturan sekolah yang tegas. Yang keempat, adapun sistem pendidikan pada kurikulum 1952 hampir sama dengan kurikulum 1947, yakni dilakukan melalui undang harian, ulangan untuk catur ulan dan ujian. Kelebihan dan kekurangan terdapat beberapa kelebihan kurikulum 1952, diantaranya sebagai berikut. Kurikulum 1952 mengarah pada sistem pendidikan nasional walaupun belum merata pada seluruh wilayah Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita pada praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Materi pembelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dan dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Selain kelebihan, adapun kelemahan pada kurikulum 1952 itu. Yang pertama, karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, materi pelajaran belum orientasi masa depan, karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Yang ketiga, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terperinci dalam rencana pembelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas dan inovasi guru baik perencanaan, pelaksanaan maupun. Ketiga itu kurikulum 1964. Pada penghujung masa pemerintah Presiden Soekarno menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Karena ini, pendidikan diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pemerintah mengambil langkah pengembangan yang dilakukan pemerintah adalah adanya keinginan rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk
pembekalan pada tahap SD. Sama halnya dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum ini juga berpusat pada pengembangan pancawardana yang mencangkup adanya cinta, rasa, karsa, karya, dan moral yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Adapun kelemahan dan kekurangan, terdapat beberapa kelebihan kurikulum 1900 diantaranya sudah mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang merupakan aspek penting yang telah diprioritaskan. Mengupayakan pengembangan potensi peserta didik sebagai pangkal dari kemampuan seorang untuk melakukan tindak lanjut dengan segala kreativitas dan inovasi, maka dengan kurikulum ini telah menganggap setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda. Pendidikan bersifat praktis, sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Selain kelebihan, adapun beberapa kelemahan dari kurikulum 1964. Kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencangkup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Terkesan masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang cenderung mengomentir sistem-sistem yang belum sejalan dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Karena pendidikan diwarnai oleh kepentingan-kepentingan kelompok, menjadikan kurikulum ini dimaknai sebagai alat untuk membantu kepentingan-kepentingannya tertentu. Kurikulum ini berjalan ketika Indonesia masih dalam keadaan labil. Kurikulum Rencana Pembelajaran 1968. Landasannya pada tahun 1968 dilakukan perubahan struktur kurikulum dari pendidikan pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus, melahirkan kurikulum 1968 bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1994 karena dicitrakan sebagai produk Orde Lama dengan pertimbangan memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Adapun karakteristiknya, perubahan yang mencolok dari kurikulum Pendidikan Pancawardana 1964 menjadi kurikulum yang fokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kedua, isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Yang ketiga, pendekatan perorganisasian mata pelajaran dengan mengelompokkan suatu pelajaran yang berbeda dilakukan secara kolonial. Yang keempat, muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, pendidikan, dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas 1 dan kelas 2 yang aslinya berupa skor 1 sampai 100 menjadi A, B, C, dan D, sedangkan bagi kelas 2 hingga kelas 6 menggunakan skor 10 sampai 100. Terdapat beberapa kelebihan kurikulum 1968. Kurikulum 1968 dikembangkan dalam nuansa otonomi di mana semua komponen kurikulum dilaksanakan oleh sekolah. Sistem pembelajaran di ruang kelas diserahkan kepada masing-masing guru. Yang penting tujuan pendidikan dapat tercapai. Kurikulum ini berupa mendorong pengembangan kreativitas dan persaingan kognitif di antara daerah, sekolah, dan guru untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum ini diberikan peluang bagi tamatan sekolah untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Selain kelebihan, ada beberapa kelemahan dari kurikulum 1968. Yang pertama, walaupun sudah ada pembelajaran keterampilan, namun pada implementasinya kurikulum ini masih kurang memperhatikan pembelajaran praktek. Yang kedua, kurikulum ini lebih mengadopsi kebutuhan masyarakat, sehingga pembelajaran di sekolah
Kurikulum 1975. Sebelum munculnya keputusan MPR nomor 2 MPR 1973, maka muncullah kurikulum baru yang disusun oleh pemerintah, yaitu kurikulum 1975, menggantikan kurikulum sebelumnya. Landasan pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahiran akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci oleh prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Struktur dan programnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karakteristik pada kurikulum ini berorientasi pada tujuan pendidikan meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan intelektual, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan internasional khusus. Menganut pendekatan integratif dalam arti bahasa, setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan yang lebih interaktif, menekankan pada efisiensi dan aktivitas dalam hal daya dan waktu. Menganut pendekatan sistem internasional yang dikenal sebagai prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada sistem mulus respon, rasa tanggung jawab, dan latihan. Selanjutnya, kurikulum 1984. Seiring pengembangan ilmu pengetahuan menjelang tahun 1983, kurikulum 1984 dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, sehingga pada tahun 1984 dibentuklah kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 1984. Program dalam penyusunan kurikulum 1984 ini terdapat pula kebijakan yang diambil oleh pemerintah, di antara menambahkan mata pembelajaran inti yang awalnya hanya berjumlah 8 menjadi 16 mata pembelajaran inti, ditambah lagi penambahan pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan masing-masing. Terdapat beberapa kelebihan kurikulum 1984, di antaranya memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, karsa siswa dapat lebih dalam keinginan belajar yang ditunjuk melalui keberanian memberikan pendapat. Yang kelebihan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Masyarakat keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Selain kelebihan, ada beberapa kelemahan kurikulum 1984. Banyak sekolah kurang mampu memafirkan CBSA. Yang lebih terlihat adalah suasana geduh di seluruh kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini. Ada tempelan gambar. Adapun ketergantungan pada guru siswa pada materi dalam suatu kelas teks, materi yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang dapat dan memiliki sumber belajar sangat terbatas. Dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. Peran guru yang lebih banyak sebagai fasilitator sehingga perkasa serta tanggung jawab siswa pada siswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial di masa depan, sehingga membutuhkan keahlian tertentu sebagai bagian dari modal melakukan kehidupan secara mandiri, sehingga pendidikan diarahkan pada pembentukan karakter yang memiliki kemampuan dasar, siap bekerja dengan skill yang baik, sehingga digunakan di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, atau lebih tepatnya pendidikan yang bertujuan untuk memproduksi tenaga pendidikan siap pakai. Nah, ada juga karakteristik dari kurikulum 1994 ini. Terdapat menonjol dari kurikulum 1994, diantaranya
kurikulum bersifat populis, yaitu yang memperlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Menggunakan sistem caturwulan, materi pembelajaran cukup padat, didominasi pembelajaran matematika serta bahasa dan Inggris, minimnya pembelajaran seni serta materi. PMP, Pendidikan Moral Pancasila, diubah menjadi PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terdapat beberapa kelebihan kurikulum 1964 ini. Yang pertama, kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. Yang kedua, mampu mengadopsi aspirasi sebagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing, sehingga beberapa alternatif selain kelebihan adalah juga kelemahan kurikulum 1994. Kritik bertebaran antara bahan belajar siswa mulai terlalu berat, berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga berdesakan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyak mata pembelajaran dan banyaknya materi substansi setiap mata pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk mengajarkan tugas-tugas sesuai dengan standar formasi yang telah ditetapkan sehingga hasilnya bisa dirasakan peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diharapkan mampu untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, sikap, nilai, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Terdapat beberapa kelebihan kurikulum 2004. Yang pertama itu, pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar formasi yang telah ditetapkan, sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu yang sejalan dengan visi pendidikan yang mengajarkan pada dua pengembangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh peserta didik pikiran terlibat dalam proses belajar. Yang ketiga, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari kurikulum 2004 antara lainnya. Yang pertama, dalam kurikulum ini belajar indikator sudah disusun pada indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar, kompetensi, dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Selanjutnya, kurikulum 2006 ini yang biasa dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan diberlakukannya sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003.
Kurikulum 2006 berfokus dengan rencana mengetahui tujuan, isi, bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20% KTSP, memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Ada juga karakteristik kurikulum 2006 ini, terdapat beberapa kelebihannya. Yang pertama, secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. Yang kedua, tenaga pendidikan bermotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu menjadi agen bagi pembangunan masyarakat yang mengakar pada potensi lokal. Peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai mengambil peran dalam masyarakat. Yang ketiga, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah. Karena telah menjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran, selain kelebihan ada juga kelemahan pada kurikulum 2006 ini. Yang pertama, kurikulum SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara kooperatif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pembelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Kurikulum 13 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dengan tujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia. Peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL pada satuan pendidikan. Adapun karakteristik pada kurikulum ini, yang pertama mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang ketiga, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana. Selanjutnya, peserta didik diberikan ilmu yang dapat dari sekolah dan masyarakat dari memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik sehingga dapat menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi terulang dalam bentuk kompetensi inti kelas yang tercantum lebih lanjut dan dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian. Kompetensi dasar selanjutnya, semuanya kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan sehingga dapat mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pembelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mengalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Karakteristik dalam kurikulum merdeka ini, yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerisasi.
Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terfrekuensi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Terdapat beberapa kelebihan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar lebih dinilai simpel dan intens karena lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa. Pada proses pembelajaran diubah menjadi lebih menyenangkan, mendalam, dan sederhana. Yang keempat, kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih bebas dan leluasa. Yang kelima, kurikulum Merdeka Belajar dinilai relevan dan interaktif. Selain kelebihan, ada beberapa kelemahan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama itu kurikulum Merdeka Belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya. Yang kedua, sistem pendidikan dan pembelajaran yang lebih terencana dengan baik. Yang ketiga, kurikulum SDM dan sistem belum terstruktur. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.